Pemirsa, menurut Ikatan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, kasus kutil kelamin atau Condyloma acuminata di Indonesia masih cukup tinggi dalam 5 tahun terakhir. Penyakit akibat virus HPV tipe 6 dan 11 ini tercatat memiliki prevalensi sekitar 8 hingga 10% dari total kasus infeksi menular seksual di beberapa rumah sakit rujukan. Menurut media Indonesia, kasus terjadi pada pria maupun wanita, namun pria sering tidak menyadari gejalanya. Apa itu Condyloma acuminata? Condyloma acuminata, kutil kelamin atau yang lebih kita kenal sebagai jeger ayam, merupakan tonjolan kecil yang muncul di sekitar organ reproduksi atau anus akibat adanya infeksi virus HPV atau Human Papillomavirus. Virus ini menyerang kulit dan juga selaput di area kelamin. Virus ini membuat sel-sel kulit tubuh tidak normal sehingga muncul benjolan kecil atau kutil di sekitar alat kelamin. Penyakit ini termasuk ke dalam penyakit menular seksual yang berisiko tinggi menular pada orang-orang yang melakukan hubungan seksual tidak aman dan juga hubungan seksual yang berisiko seperti bergonta-ganti pasangan dan juga melakukan hubungan seksual dengan tidak menggunakan pengaman atau kondom. Proses terjadinya kutil kelamin atau yang bisa disebut patofisiologi yaitu disebabkan dengan virus HPV tipe 6 dan tipe 11. Virus ini berkembang melalui luka kecil pada dalam kelamin dan melalui lendir pada saat hubungan seksual. Setelah itu ia akan berkembang dalam tubuh kita dan pada masa ini ia akan berkembang sangat lama, yaitu selama 3 bulan dan 2 tahun. Setelah ini dia akan muncul benjolan kecil atau kutil pada area kelamin. Selanjutnya ada trias epidemiologi. Trias epidemiologi ada 3, yaitu ada host, anjing, dan environment. Untuk host, yaitu manusia yang rentan terkena infeksi HPV, dan agen penyebabnya yaitu disebabkan oleh virus HPV tipe 6 dan tipe 11, dan environment yaitu faktor sosial yang meliputi norma sosial dan kurangnya kebersihan lingkungan serta tidak adanya kurangnya vaksinasi atau screening TNS. Sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu cara mencegah HPV dan kutil kelamin lewat 3 tahap pencegahan. Pertama, pencegahan primer. Ini merupakan langkah awal sebelum terjangkitnya penyakit dengan vaksinasi HPV yang direkomendasikan diberikan pada anak perempuan dan laki-laki usia pra-remaja yaitu 11-12 tahun. Dianjurkan menerima 2 dosis vaksin selama periode 6 hingga 12 bulan sebelum mereka aktif secara seksual. Vaksin ini bekerja dengan cara menyuntikkan protein yang telah dimatikan dari virus HPV ke dalam aliran darah. Protein tersebut tidak menyebabkan infeksi, namun merangsang sel-sel kekebalan tubuh untuk membentuk penanda khusus yang disebut antibodi. Antibodi ini berfungsi untuk mengenali dan menandai virus HPV. Apabila suatu saat virus hidup masuk ke dalam tubuh melalui kulit atau jaringan mukosa. Ketika hal itu terjadi, sel-sel kekebalan tubuh akan menghancurkan virus yang telah ditandai, sehingga mencegah terjadinya infeksi. Namun, penting untuk diketahui bahwa vaksin HPV tidak melindungi terhadap semua jenis HPV, hanya terhadap jenis-jenis yang termasuk dalam komposisi vaksin. Selain itu, vaksin ini juga tidak dapat menyembuhkan sel-sel yang sudah terinfeksi sebelumnya. Selanjutnya, selalu gunakan kondom saat berhubungan seksual dengan cara: pertama, buka kemasan kondom dengan hati-hati, jangan gunakan gigi atau benda tajam agar tidak robek. 2. Pastikan ada ruang kecil di ujung kondom dengan cara tekan ujung kondom untuk mengeluarkan udara di dalamnya, lalu sebagai tempat menampungnya sperma. 3. Jika belum disunat, tarik kulit penis ke belakang sebelum memakai kondom. 4. Pasang kondom pada ujung penis yang ereksi, lalu gulung ke bawah hingga menutupi seluruh batang penis. 5. Gunakan pelumas berbahan dasar air. Jangan gunakan minyak, baby oil, atau petroleum jelly karena dapat merusak kondom lateks. Setelah ejakulasi, pegang bagian pangkal kondom dan tarik keluar penis saat masih ereksi agar cairan tidak tumpah. Buang kondom ke tempat sampah, jangan siram ke toilet. Kedua, pencegahan sekunder. Lakukan pemeriksaan rutin seperti pap smear, di mana pengecekan dilakukan pada area serviks untuk mengetahui sel-sel abnormal di serviks. Bagaimana cara melakukan pap smear? Pertama, alat yang disebut spekulum dimasukkan dalam area dalam vagina. Spekulum akan dibuka sehingga serviks dapat dilihat. Selanjutnya akan ada sebuah pengikis atau sikat untuk mengumpulkan sel-sel dari serviks. Sel akan diperiksa di laboratorium di bawah mikroskop untuk melihat sel abnormal dan membutuhkan waktu sekitar 1
hingga 3 minggu untuk mendapatkan hasil tes. Terakhir, pencegahan tersier. Jika sudah terkena, dapat melakukan terapi seperti krioterapi atau kausaterapi yang membantu menghilangkan kutil. Pada krioterapi, prosedur tergantung di mana kutil itu berada. Pertama, krioterapi pada bagian luar vagina meliputi vulva, bibir luar vagina atau labia majora, bibir dalam vagina, labia minora, sekitar klitoris dan area perineum atau antara vagina dan anus. Prosedurnya, pertama, area luar vagina dibersihkan dahulu menggunakan antiseptik. Kedua, aplikasi nitrogen cair atau gas CO2 diaplikasikan menggunakan alat semprot krioterapi. 3. Kutil atau lesi dibekukan selama 10-30 detik hingga jaringan tampak memutih. 4. Setelah pembekuan, jaringan dibiarkan mencair secara alami. 2. Krioterapi pada bagian dalam atau leher, rahim, atau serviks. Pasien berbaring di kursi ginekologi. Dokter memasukkan alat spekulum ke dalam vagina agar serviks terlihat jelas. Ujung alat kriopobre atau alat logam kecil ditempelkan langsung pada area serviks yang abnormal. Dokter mengaktifkan zat pembeku, yaitu nitrogen cair, untuk membekukan jaringan abnormal. Kutil kelamin bisa menyerang siapa aja, tapi kabar baiknya kita bisa mencegahnya loh. Cukup dengan menjaga kebersihan diri, berperilaku seksual yang sehat dan juga vaksinasi HPV. Jadi kita udah melindungi diri sendiri dan juga anak yang kita sayangi. Jangan ragu untuk mencari informasi dan juga periksa ke tenaga kesehatan apabila ada keluhan ya. Yuk, sayang untuk